Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam kuliah online. Hari ini kita akan membahas tentang replacement stock. Yang kedua, bagaimana cara menghitung kebutuhan ternak pengganti. Saya harapkan semua mahasiswa bisa mengikuti perkuliahan kali ini dengan seksama dan diusahakan membawa catatan atau alat tulis karena ini perlu dipraktekkan. Nah, kenapa kita perlu membahas tentang replacement stock? Kondisi hari ini di Indonesia, terutama di daerah-daerah seperti Pulau Jawa, terutama Jawa Timur atau Jawa Tengah, yang animo masyarakatnya cukup tinggi terkait dengan pemeliharaan sapi potong. Hari ini animo masyarakat itu banyak menyilangkan sapi betina, namun tidak jelas silsilahnya dengan semen pejantan exotic breed, sehingga dimungkinkan untuk menghasilkan satu kepentingan memerlukan beberapa kali inseminasi. Yang kedua adalah kenapa masyarakat melakukan tersebut, karena preferensi atau keinginan mereka yang sangat tinggi terhadap persilangan, disebabkan oleh tingginya harga pedet hasil persilangan, yang harganya bisa mencapai 2 kali lipat harga pedet sapi lokal. Sehingga tidak sedikit peternak menjual sapinya yang masih muda atau pedet. Jadi mutasi keluar lebih besar dibandingkan dengan mutasi masuk. Kemudian akibatnya terjadi seleksi negatif terhadap sapi betina produktif. Nah, kenapa disebut dengan seleksi negatif? Yaitu terjadi bila sapi dengan performa di atas rataan populasi dikeluarkan dari populasi untuk dijual atau dipotong. Artinya, ketika ada sapi-sapi betina yang produktif dikeluarkan, dipotong dalam jumlah yang besar tanpa ada kontrol dari peternak atau pemerintah, maka akhirnya akan mengurangi performance populasi pada suatu daerah, dan akibatnya perkembangan reproduktivitas pada populasi tersebut akan menurun, sehingga secara breeding dampak selanjutnya sudah kelihatan. Maka nanti efeknya adalah turunannya adalah muncul sapi-sapi yang dengan performa yang tidak unggul. Kenapa? Tadi karena sudah dibuang atau dikeluarkan terlebih dahulu. Nah, jika kondisi ini berlanjut terus dan tidak dilakukan pengawasan yang ketat, maka dikhawatirkan sapi-sapi lokal kita akan mengalami kepunahan dan akan lebih banyak lagi sapi-sapi impor yang akan datang ke Indonesia. Oleh karena itu, untuk meningkatkan populasi sapi dan kerbau, dibutuhkan pengelolaan yang baik dan penanganan ternak yang baik, terutama dalam pengendalian pengeluaran ternak dengan memperhatikan nilai pertambahan alami. Nah, ini yang akan nanti kita bahas. Tolong ini dicatat, natural increase. Jadi, para pelaku peternakan ini harus memahami apa itu natural increase ya. Jadi, nilai pertambahan ternak di suatu daerah secara alami. Ini natural increase. Kemudian mortalitas juga harus diperhatikan, ternak pengganti atau replacement stock, jumlah ternak tersingkir atau afkir, pemasukan ternak hidup, dan besarnya potensi kemampuan penyediaan bibit. Nah, ada peternak-peternak yang pada dasarnya mereka sudah berkeinginan untuk menghadirkan sapi-sapi dengan kualitas yang baik, tapi dengan cara membeli. Nah, ada hal-hal yang harus difikirkan saat membeli sapi pengganti. Yang pertama adalah memiliki sifat keibuan. Ini penting nanti pada saatnya ketika dia
mengalami proses, reproduksi ya, ini sangat penting, terutama ketika bunting atau melahirkan. Memiliki sifat keibuan itu, luas ya, ada sifat secara khusus dan ada secara umum, yaitu memiliki, apa ya, saluran-saluran reproduksi yang baik. Kemudian apakah mencapai bobot target pada awal dikawinkan? Ini juga harus difikirkan. Kemudian akankah melahirkan pada awal periode melahirkan? Oke. Kemudian status kesehatan ternak yang dibeli harus diketahui. Ini poin-poin penting ketika akan membeli ternak pengganti. Nah, ternyata ketika kita memilih menggunakan ternak pengganti, ada resiko, terutama resiko kesehatan yang akan eee, di diperoleh. Yang pertama adalah pembelian ternak nantinya perlu diperhatikan juga resiko datangnya penyakit karena tentu saja karena didatangkan dari luar. Nah, kemudian sebelum nanti menyetujui pembelian, penting untuk dikonfirmasikan tentang skema vaksin atau kesehatan yang sudah dialami atau sudah diberikan treatment kepada sapi yang dibeli. Kemudian jangan terburu-buru mengambil keputusan membeli ternak, yang konsultasikan dengan dokter hewan. Kemudian menguji hewan sebelum mereka datang mungkin lebih efektif daripada pengujian mereka begitu mereka tiba. Selanjutnya adalah karantina semua persediaan yang dibeli setidaknya selama 3 minggu. Jadi sebelum masuk ke kandang pemeliharaan utama, sebaiknya sapi-sapi yang baru didatangkan atau baru beli, itu dikarantina dulu selama 3 minggu. Kemudian, wajib mengikuti rencana kesehatan, ya seperti vaksinasi, kemudian perawatan parasit, baik secara dari internal dan eksternal. Nah, yang paling bagus adalah merencanakan sendiri ternak pengganti, eee, ya ternak pengganti tersebut, ya. Jadi, kita membuat sendiri. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah memiliki informasi yang lengkap tentang catatan perkembangbiakan dan kesehatan. Ya jelas ya, jadi ketika merencanakan sendiri, lahir dari bibit sendiri, maka informasi kelahiran, kemudian lepas sapi, kemudian bobot badan ketika sapi itu semuanya lengkap dan tidak bisa dibohongi. Yang kedua adalah calon ternak pengganti dapat dipilih berdasarkan spesifik sifat yang diinginkan. Ya, karena ketika kita merencanakan ternak pengganti buatan sendiri, kita leluasa untuk memilih ingin targetannya ingin, menghadirkan turunan yang seperti apa. Kemudian tidak ada risiko membeli dalam masalah kesehatan. Ya jelas, karena, berada dalam wilayah sendiri dan sudah terpantau oleh kita semua, atau oleh peternak itu sendiri. Ternak akan menjadi tahan terhadap beberapa penyakit. Nah, baik, ini kita akan masuk ke dalam konsep, cara perhitungan replacement stock. Yang pertama adalah, yang sudah tadi disampaikan di awal, yaitu adalah natural increase. Apa itu natural increase? Natural increase itu adalah, melihat pertumbuhan atau produktivitas sapi atau kerbau atau peternakan secara alamiah. Atau dalam rumus digunakan adalah, eee, persentase kelahiran dikurangi persentase kematian. Tolong dicatat ya ini, natural increase dihitung dengan cara sama dengan persentase kelahiran dikurangi persentase kematian, ya. Natural increase memiliki hubungan erat dengan pertumbuhan alami populasi, karena apabila NI tinggi, berarti menandakan bahwa di wilayah tersebut terdapat sejumlah betina dewasa yang produktif, dengan penanganan dan pengelolaan yang baik. Ya, tentunya ini kita harus pahami sama-sama dan harus dikuasai bagaimana cara menghitungnya. Supaya apa? Supaya kita bisa memberikan solusi nanti ke depan dan kita bisa merencanakan selanjutnya apa yang harus dilakukan ketika natural increase atau pertumbuhan itu rendah.
Kemudian nilai NI atau natural increase akan lebih bermakna jika angka kelahiran yang tinggi diimbangi dengan rendahnya angka kematian dan perhitungannya dilakukan setiap tahun. Ya, jadi NI akan semakin tinggi jika angka kelahirannya tinggi dan angka kematiannya itu sangat rendah dan perhitungannya dilakukan setiap tahun. Dan akan sangat disukai jika kematiannya itu sama dengan 0. Maka NI akan melesatkan. Kemudian faktor-faktor yang berpengaruh terhadap nilai NI antara lain persentase kelahiran terhadap populasi, perbandingan ternak jantan dewasa dengan betina dewasa, dan angka kematian. Menurut Sumadi et al. Tahun 2004. Tadi sudah disampaikan, nilai NI dapat mencapai maksimal apabila persentase kelahiran anak tinggi dan tingkat kematian rendah. Ya, kita mengharapkan ini. Dan nilai NI ini kemudian akan digunakan untuk perhitungan NRR atau Net Replacement Rate. Apa itu? Kita lihat sini. Ya, tolong difahami juga ini, kemudian langsung dibayangkan. Oh iya, gitu ya. Biar nanti ketika pas perhitungannya jelas. Apa itu nilai Net Replacement Rate? Yaitu dihitung dengan cara jumlah perbandingan jumlah ternak muda calon pengganti dibagi dengan kebutuhan ternak pengganti per tahun dikalikan 100%. Oke. Baik, yang kedua, nilai NRR digunakan untuk, nih penting, untuk mengetahui apakah jumlah kelahiran ternak dapat menutupi kebutuhan akan ternak pengganti supaya populasi tetap konstan. Ya, di net replacement rate ini adalah digunakan untuk mengetahui apakah jumlah kelahiran ternak yang terjadi bisa menutup kebutuhan ternak pengganti atau tidak supaya populasi itu tetap konstan. Ini perhatikan, jika NRR kurang dari 100%, maka kebutuhan ternak pengganti tidak terpenuhi. Sebaliknya, apabila NRR lebih dari 100%, maka kebutuhan ternak pengganti tercukupi. Ini kasusnya seperti ini. Misal, nilai total NRR nanti setelah perhitungan, nilai total NR sapi jantan dan betina masing-masing adalah 441,59 misalnya nih. Dan 175,17% untuk betina. Artinya apa? Artinya ketersediaan sapi jantan untuk pengganti diestimasikan 4 kali. Kenapa 4 kali? Karena dia sudah melebihi 100. Ya, 100, 200, 300, 400, berarti 4 kali dari kebutuhan. Oke. Dan ternak betina mendekati dua kali. Kenapa? Karena dia sudah melewati 100. 100 hampir 200, berarti 100, 200, yaitu mendekati 2 kali dari kebutuhan. Sehingga dapat dikatakan ketersediaan bibit sapi jantan dan betina melebihi kebutuhan bibit sapi potong di Sumatera. Maka ini dimungkinkan bahwa suatu peternakan ini leluasa atau sudah produktif bisa menghasilkan ternak pengganti. Populasi ternak dinyatakan mengalami surplus apabila nilai NRR-nya melebihi angka 100. Dan dinyatakan mengalami pengurasan populasi apabila NRR-nya kurang dari 100%. Menurut Harjo Subroto tahun 94. Lanjut. Tadi apa saja? Yang pertama adalah NI, natural increase, ya, melihat pertumbuhan secara alami. Kemudian yang kedua adalah NRR, net replacement rate, untuk melihat apakah ketersediaan ternak pengganti sudah bisa menyiapkan atau untuk sudah menggantikan ternak-ternak yang terbuang, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah estimasi output. Apa itu? Diperoleh dianalisis pada setiap populasi dengan cara dihitung berdasarkan jumlah ternak yang tersingkirkan tiap tahun dan jumlah sisa ternak pengganti. Oke, apa itu? Potensi atau output sapi potong di suatu daerah adalah banyaknya ternak yang dapat dikeluarkan untuk dikirim atau dipotong dari suatu daerah tertentu tanpa mengganggu keseimbangan populasi ternak tersebut. Oke, saya ulangi. Jadi,
Estimasi output ini artinya apa? Artinya adalah potensi, ya. Estimasi perhitungan, output itu pengeluaran. Jadi estimasi atau perhitungan sapi potong yang bisa dikeluarkan tanpa mengurangi atau tanpa mengganggu keseimbangan populasi ya dalam suatu daerah atau suatu peternakan. Catatannya perhatikan apabila nilai output ternak sama dengan nilai NI, tadi NI sudah difahami ya, pertumbuhan rata, pertumbuhan natural. Apabila nilai output ternak sama dengan NI, maka dapat dikatakan terjadi keseimbangan populasi. Sehingga dalam kata lain, nilai output populasi ternak yang paling optimal adalah sama dengan nilai NI. Jadi kalau NI sama dengan nilai output, maka ini terjadi keseimbangan, yang keluar ada, tapi persiapan penggantinya pun ada, artinya keseimbangan. Apabila nilai output ternak lebih rendah, artinya tidak ada, jadi pengeluarannya sedikit ya, penjualannya sedikit, yang diakhir juga sedikit, maka akan terjadi peningkatan populasi. Sedangkan jika nilai output-nya lebih tinggi daripada nilai NI, maka telah terjadi pengurasan populasi. Oke, saya ulangi ya. Kalau NI-nya lebih tinggi daripada output, maka saya ulangi, NI-nya lebih tinggi daripada output. Oke, NI-nya lebih tinggi, maka terjadi, atau sorry, biar enak, apabila output-nya ternak lebih rendah ya daripada NI atau NI-nya lebih tinggi, maka terjadi peningkatan populasi. Ya. Kemudian sebaliknya, jika output-nya, pengeluarannya lebih tinggi daripada NI, atau NI itu tadi, saya ulangi, pertumbuhan atau pertambahan populasi secara natural, maka telah terjadi pengurasan populasi. Nilai output merupakan penjumlahan populasi. Oke, populasi sisa ternak yang digunakan. Jadi nanti ada populasi sisa ternak yang digunakan untuk replacement baik jantan dan betina dengan populasi ternak afkir baik jantan maupun betina. Oke, selanjutnya kemudian untuk menghitung kebutuhan induk atau replacement stock dalam satuan ekor per tahun, yaitu dengan cara membagi jumlah induk dengan lama induk tersebut digunakan dalam pembibitan. Sedangkan untuk menghitung kebutuhan induk dalam persen atau persentase, yaitu dengan cara membagi kebutuhan induk ekor per tahun dengan jumlah populasi rata ekor dikali 100%. Rumus perhitungan kebutuhan pejantan sama dengan rumus perhitungan kebutuhan induk. Oke, kita lanjut. Ini catatannya, secara umum besarnya presentasi estimasi output ternak pengganti melebihi besar presentasi ternak afkir. Hal ini berkaitan dengan besarnya jumlah kebutuhan dan ketersediaan ternak pengganti. Besarnya ternak afkir dipengaruhi oleh kebutuhan ternak pengganti. Dan sisa ternak pengganti dipengaruhi oleh ketersediaan ternak pengganti. Oke, ini ya. Ini yang harus difahami ya. Jadi estimasi output, kemudian tadi apa lagi? Ada nilai net replacement rate dan natural increase. Oke, bagaimana penerapannya dalam menghitung populasi, struktur populasi, sampai kita mengetahui apakah output-nya lebih tinggi dari NI atau tidak. Yang pertama, yang harus dilakukan adalah harus memahami ada sebuah koefisien teknis. Jadi, biasanya dalam sebuah peternakan atau dalam suatu daerah yang di sana ada ternak atau populasi ternak, biasanya ada koefisien teknis atau parameter teknis reproduksi atau produksi yang merupakan kebiasaan atau hasil rata-rata dari proses evaluasi yang sudah dilakukan. Bisa jadi antara satu tempat dengan tempat yang lain berbeda, tapi biasa aja perbedaannya tidak terlalu jauh. Oke, koefisien teknis yang berhubungan dengan masukan, misalnya satuan ternak dan tingkat penggunaan sumber daya untuk masukan. Oke, jadi dalam bidang peternakan, ya, koefisien itu ada yang berhubungan dengan masukan, misalnya satuan ternak, ya,
dan tingkat penggunaan sumber daya untuk masukan. Ada koefisien teknis yang berhubungan dengan reproduksi. Ini ya, misalnya angka kelahiran, service per conception, saya yakin sudah dipelajari sebelumnya pada koefisien. Kemudian koefisien teknis yang berhubungan dengan produksi, misalnya pertambahan berat badan, kemudian produksi susu rata-rata kalau untuk sapi perah, kemudian produksi telur rata-rata itu untuk unggas. Koefisien teknis yang berhubungan dengan rasio sumber daya, misalnya sex ratio, feed egg ratio, feed gain bull cow ratio. Kemudian koefisien teknis yang berhubungan dengan sifat teknis non biologis ya. Ini biasanya dipilih mana yang saling berkaitan atau yang berhubungan yang mendukung dengan perhitungan yang akan kita catat atau kita estimasikan. Ya, jadi koefisien teknis itu catatannya setiap tempat itu pasti berbeda, tapi biasanya perbedaannya tidak terlalu jauh. Nah, oleh karena itu sebelum menyusun atau sebelum menghitung sebuah struktur populasi itu ya harus memahami dulu koefisien teknis dalam sebuah bidang peternakan, kemudian setelah itu dituliskan sebagai asumsi. Kemudian angka yang digunakan untuk memproyeksikan produksi atau kelahiran ternak dan produksi makanan ternak disebut koefisien teknis. Ini ya, koefisien teknis. Pada dasarnya koefisien teknis merupakan asumsi berdasarkan pertimbangan faktor lingkungan dan teknologi di suatu lokasi. Misalkan net crop sapi atau angka kelahiran sapi setelah dikurangi persentase kematian adalah 100%. Berarti setiap induk sapi akan melahirkan satu anak setiap tahun. Tak ada kematian dan semua anak sapi ini diharapkan dapat dibesarkan. Ya, ini kalau misalnya ada koefisien teknisnya seperti itu. Oke, kita mulai masuk ke contoh ya. Perhatikan baik-baik. Contoh kita akan mengestimasikan atau kita akan berlatih bagaimana cara menghitung NI saja dulu ya. Untuk sekarang kita belajar NI saja dulu. Bagaimana perhitungannya? Oke, kita lihat yang ininya saja, lihat yang Aceh saja ya. Ya, lihat Aceh tahun 2012, kemudian 2013, 2014, 2015, 2016. Jadi kita pakai data yang provinsi Aceh saja ini, ya. Nah, untuk bisa mengetahui tadi bagaimana NI-nya, natural increase-nya, bagaimana pertumbuhan alami yang dialami sapi potong di daerah Aceh ya, maka yang harus dilakukan apa itu? Yaitu buat tabel koefisien teknisnya terlebih dahulu. Ya, apa saja? Satu, pengelolaan ada dua, ada pengelolaan reproduksi, kemudian ada biologi reproduksi. Ya, ini dapat dari mana nih? Kita abaikan saja yang Sumatera, kita lihat yang Acehnya saja. Ya, kita lihat yang Acehnya saja. Dari mana? Ini bisa dilihat dicari dari wawancara atau dalam sistem recording. Ya, ada yang berlaku yang biasa terjadi di daerah Aceh tersebut. Ya, saya sampaikan lagi, setiap tempat, setiap wilayah itu pasti berbeda-beda. Misalnya umur pertama kawin di daerah Aceh misalnya. Yang untuk jantan itu 32,86 bulan. Untuk betinanya umur pertama kawin 27,52. Batas umur pemeliharaan jantan 3 tahun, 3,84 tahun, betina 8,48. Frekuensi beranak berapa kali? 5 kali misalnya. Kemudian dituliskan juga ini koefisien teknisnya, biologi reproduksi umur induk pertama kali beranak ya berapa bulan? 38 bulan. Perkawinan pertama setelah beranak 4,07 bulan. Service per conception berapa? 1,14. Jarak beranaknya berapa bulan? 15,09. Induk melahirkan 1 tahun terakhir ya terus ditulis ya, ditulis. Memang ada kalanya, ada beberapa mungkin nanti di sini yang tidak perlu kita tuliskan atau tidak sampaikan. Saya hanya ingin menyampaikan contoh ya, nanti akan diberikan contoh berikutnya bahwa ketika kita akan menghitung perlu kita tuliskan data koefisien teknis terlebih dahulu
Ya, seperti ini. Ini hanya contoh saja. Baik, kita lihat bagaimana cara perhitungannya. Oke. Ya, ini contohnya. Contohnya jumlah induk dalam populasi sampel. Oke. Dari mana ini? Oke. Dari mana ini? Sebentar. Oke, lihat. Ini 42,21. Dari mana 42,21? Dari 176 ini ya. 176 dibagi 417. Ya, ini nih jumlah induk dalam sampel kan kita akan melihat 176 dibagi 417. Ya, jumlah induk dalam populasinya berarti adalah kali 100 adalah 42,21. Jadi ini populasi itu adalah total semua sapi. Kan kita ingin menghitung bagaimana jumlah induknya, ya, jumlah induk dalam populasi itu berapa. Sudah 176 ini, ya, dibagi 417 kali 100. Ini hanya contoh, ya, ini hanya contoh saja. Oke. Bagaimana kita bisa menghitung atau mencari nilai NI-nya, natural increase? Ya, tadi sudah disampaikan di awal bahwa natural increase diperoleh dengan mengurangi tingkat kelahiran dengan tingkat kematian dalam satu wilayah tertentu, dalam waktu wilayah tertentu yang biasanya diukur dalam satu satuan waktu 1 tahun. Ya. Nah, tadi kita sudah belajar kita harus mengetahui dulu koefisien teknisnya. Ini nih koefisien teknisnya. Ya, dari sini nih sampai sini. Oke, ini adalah koefisien teknis untuk mengetahui NI. Ya, kelahiran pedet, kemudian presentasi kematian, gitu ya. Kemudian presentasi kelahiran, ya. Baik, bagaimana cara menghitungnya? Contoh kita menghitung NI. Pertama kita akan lihat populasi dulu. Ini populasi dari mana? Perhatikan. Total populasi sapi potong di daerah Aceh. Kita fokusnya di Aceh. Ya, fokusnya di Aceh dulu. Oke. Kita lihat ya, karena di sini di Aceh ada 600.756, kemudian dari mana nih populasi induknya? Ini juga harus dicari nanti, ya, dicari ketahui. Yaitu dengan cara, coba lihat di sini tadi kan kita sudah dapat ya 42,21. 42,1 dari apa? Jumlah induk dalam populasi sampel 42,21. Kenapa harus kenapa ya harus berdasarkan jumlah induk dalam populasi sampel yang diambilnya 42,21 ini? Karena kita mencari populasi induk. Ya, karena populasi induknya di sini persentasinya 42,21, ya, jumlah induk dalam populasinya, maka 42,21 per 100 ya dikali populasi keseluruhan ini nih yang Aceh dikali 600.756, hasilnya adalah 253.579. Ya, saya harap difahami ya cara menghitung populasi induk. Oke, populasi induk berarti dari populasi kita ingin mengetahui berapa populasi induk, ya. Lihat ke sini dulu jumlah induk populasi sampelnya berapa? 42,21%. Ya, ini di Aceh ya, di Aceh. Kemudian dikali populasi. Ini populasi totalnya segini di Aceh. Sama dengan hasilnya segini. Oke, lanjut. Bagaimana kelahiran pedet? Dari mana ini angkanya? 70.234 ya, kemudian untuk betinanya 66.000. Dari mana hasil dari perhitungannya seperti apa? Oke, kita lihat ya. Jantan betina segini 72.234. 66.648. Jika ditambah jumlahnya adalah 136.882. Pertanyaannya ini dari mana kan begitu ya? Oke, pertanyaannya kita jawab. Nih, perhatikan. Lihat.
lahir terhadap jumlah induk. Nah, ini dapat dari mana? Ini sebetulnya dari data. Ya, lahir terhadap jumlah induk presentasinya berapa di sini? 53,98. Tuliskan di sini. 53,98% kan? Kali berapa? 253 kali ini populasi induk. Kenapa induk bukan populasi? Karena yang melahirkan hanya induk saja. Karena di sini populasi itu campuran adalah ada induk, pejantan dan lain sebagainya. Ya, jadi yang kita kalikan hanya populasi induk saja. Ya, saya harap bisa difahami. Kemudian ini untuk populasinya, oke. Ini hanya contoh saja ya, ini hanya contoh saja. Kemudian oke, ini dari mana nih jantan betina? Lihat ininya presentasinya. Ya, gampang ini. Karena kan ini 136 ya. 136 688 jadi untuk jantannya tinggal dipresentasikan saja. Ini kan 48,42. Berarti untuk menghitung jantannya 48,82 di 48,42% dikali 136.882 hasilnya nanti 70.234. Ya, oke. Kemudian kematian. Ya, kematian perhatikan. Nah, kematian dalam suatu daerah biasanya setiap tahun itu cenderung sama ya di daerah. Misalnya di Aceh 1,76, di Sumatera Utara 1,76, semua sama perhatikan. Ya, bagaimana cara menghitung kematian nih sama seperti ini. Cari di sini jumlah kematiannya mana jumlah kematiannya jumlah mana ya jumlah kematiannya sebentar. Perkawinan, induk melahirkan, kelahiran, perkawinan, jarak beranak, induk melahirkan. Oh, tidak ada ya di sini ya. Ya sudah, nggak jadi masalah. Berarti kalau tidak ada di sini, gampang saja. Jadi 176 ya. Ya berarti ini belum dituliskan di sini kematiannya. 100,76 ya dikali berapa? Ini persen kan? Persentase 1,76% dikali mana yang dikalikan? Populasi induk. Ya, dikali ini maka hasilnya pasti 10.573. Oke ya. Nah, yang harus difahami adalah tadi NI ini adalah natural increase. Oke, mudah untuk mencari NI gampang. Caranya adalah mengurangi kelahiran pada satu waktu tersebut. Ya, mengurangi tingkat kelahiran dengan tingkat kematian. Oke, caranya bagaimana? Lihat di sini. Kelahirannya berapa? Kelahirannya adalah totalnya berapa nih? 1336.882. Kemudian kematiannya berapa? Kematiannya 10.573. Maka NI ini adalah 12.6308. Ya, paham ya? Kemudian presentasinya bagaimana? Presentasinya juga mudah. Tinggal di sini saja. Kelahirannya 21, kematiannya berapa? 1,76. Maka 21 dikurangi 1,76 ini kayaknya salah nih. Maka nanti hasilnya harus oke. Nah, ini ya. Ini tadi perhitungannya. Oke. Ini jadi saya ulangi lagi untuk NI ini ya mengapa hasilnya seperti ini? Kelahiran dikurangi kematian. Hasilnya seperti ini. Ya, untuk presentasinya gampang. 21 dikurangi 1,76. Jadi ini harusnya sekitar kayaknya ini harusnya 21, begitu ya. Ya, tapi enggak. Tapi cara perhitungannya begitu. 21 dikurangi 1,76 hasil seperti ini. Maka kita temukan NI jantan 1 tahun, NI betina 1 tahunnya berapa. Jadi ini tinggal diperbandingkan saja sesuai dengan kelahiran nih. Kelahiran 48,42, 51,58 persentase dari
dari ini persentase dan kemudian nanti dikalikan dengan ekor ya. Maka NI jantan adalah 1 tahun sekian, NI betina sekian. Oke. Ya, ini sudah. Oke, sekarang dapat diketahui bahwa NI-nya adalah berapa persen nih? 21,2% NI-nya ya. Jadi NI-nya di 21,02 ini terbilang bahwa tingkat tingkat pertumbuhannya ya, tingkat produktivitasnya atau pertumbuhan secara alami adalah 21,02%. Ini terbilang sedang lah ya, sedang. Oke, kita lihat lagi apakah masih ada. Oke, ini perhatikan NI1 dikurangi kematian ya. Oke. Bagaimana cara menghitung NI2-nya untuk jantan? Gampang. NI1 caranya untuk cara menghitung NI2, NI1 dikurangi kematian selanjutnya. Di kematian tahun sebelumnya. Jadi kematian ini ya. Oke, NI ini nih dikurangi nanti dengan kematian sebelumnya. Ya, nanti hasilnya seperti ini. Oke, sekian dulu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa difahami. Nanti lebih jelasnya saya akan sampaikan nanti di praktikum setelah ini. Tapi saya harapkan tadi konsep perhitungannya yang lebih penting bisa difahami terlebih dahulu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.